Selanjutnya adalah penggolongan hukum itu kita lihat, hukum ada tertulis dan ada tak tertulis. Hukum yang tertulis tentu kita melihat adalah hukum positif yang kemudian dari Undang-Undang Dasar, peraturan pengganti undang-undang sampai undang-undang, PP, Perpres, peraturan menteri, kemudian peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kabupaten, juga adalah kita melihat adalah peraturan desa itu. Peraturan sedangkan kemudian hukum tak tertulis itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan merupakan sebuah bentuk-bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan sebuah hukum tertulis. Nah, di dalam dan kemudian hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan maksud saya, maaf, tidak tertulis itu merupakan hukum-hukum adat, kemudian adalah hukum kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan negara yang tidak mungkin kita melihat adanya aturan terkait dengan tertulis, tapi ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang cenderung menjadi sebuah bahan untuk kemudian dijadikan sebagai hukum. Terus kemudian adalah tertulis adalah seperti perundang-undangan yang saya sebutkan tadi, adalah jurisprudensi dan kemudian traktat. Sampai saya pikir ini kemudian dikodifikasi, ya perundang-undangan itu ada dikodifikasi dan ada tidak dikodifikasi. Itu merupakan hukum yang terkait dengan perundang-undangan. Lanjut lagi yang terkait dengan unsur-unsur hukum. Kita melihat unsur-unsur hukum itu yang pertama merupakan sebuah kumpulan, ada aturan, unsurnya itu ada aturan atau kumpulan aturan. Yang kedua ada perintah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada perintah. Bahwa dalam sebuah hukum itu kita bisa melihat adanya sebuah perintah yang dimuat di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan perundang-undangan kita itu memuat ada peraturan, kemudian ada perintah, dan kemudian ada larangan. Ada larangan. Terus kemudian adalah sanksi, ada juga kebolehan, boleh atau tidak. Dan kemudian terkadang hukum itu memuat adanya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Itulah kemudian unsur-unsur paling tidak standar dimiliki hukum. Walaupun saudara-saudara sekalian perlu dipaham bahwa tatkala kita berbicara hukum, kita memang perlu melahirkan sebuah kesepakatan bersama tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum, akan tetapi akan sulit untuk melahirkan sebuah kesepahaman dan kesepakatan secara umum bahwa apakah yang dimaksud dengan batasan hukum yang dapat diterima oleh seluruh kalangan sarjana hukum, ahli hukum, atau akademisi hukum. Mengapa? Karena hukum sesungguhnya itu abstrak. Dia itu abstrak, tapi perbuatannya konkret. Sebagai sebuah contoh yang saya bisa berikan kepada saudara, bahwa mari kita lihat misalnya ketika kita jalan, misalnya kita jalan di perumahan, kemudian kita melihat misalnya mangga yang begitu kuning, ada semacam rasa ingin mengambil untuk mengambil mangga tersebut. Tapi mengapa Anda tidak ambil? Seolah-olah ada dalam hati kita, kalau saya ambil saya dimarahi, tidak saya ambil saya ngiler gitu. Ya, pertanyaannya apakah sebenarnya yang membuat Anda bingung untuk tidak mengambilnya? Tafsiran lain mengatakan begitulah hukum kira-kira cara kerjanya. Karena saking abstraknya sampai kemudian dimanapun berada, maka di situ ada hukum yang mengintai kita. Bahkan kita mau berbaring, maka selalu rasanya ada hukum. Makanya ada gium yang mengatakan bahwa saya lahir karena hukum, saya lahir karena hukum, kemudian saya hidup karena hukum, dan pada akhirnya juga saya akan mati karena hukum. Ada gium hukum itulah kemudian yang untuk melihat, tapi kita melihat bahwa di manakah sebenarnya hukum itu sendiri. Maka selalu saya katakan itu hukum itu hukum itu terkadang kalau kita mengkaji filosofi hukum, terkadang saya mengatakan bahwa hukum itu tidak ada ubahnya dengan cinta. Semakin dicari maka semakin kita tidak menemukan, semakin dicari semakin kita tidak temukan, tapi dia ada. Semakin mencari cinta itu tidak akan pernah kita ketemukan. Akan tetapi kalau kita baring-baring sore-sore hari, terkadang kerinduan itu ada. Kerinduan itu kan cinta. Sama dengan hukum. Ketika kita berdebat panjang tentang filsafat hukum, jauh lebih panjang itu tidak akan habisnya Pak di pinggir jalan. Kita berdebat dengan polisi. Tapi ketika Anda tidak membawa SIM, ternyata Anda langsung ditangkap. Anda melanggar hukum. Pertanyaannya, hukum mana dia hukum? Kemana itu hukum? Jenis kelaminnya apa? Modelnya apa? Mukanya apa? Pakai baju apa dia kan?
Itu yang dimaksud dengan hukum itu begitu abstrak, tapi mampu memengaruhi sebuah hukum, memiliki sebuah energi yang dapat memaksakan orang untuk berbuat, memerintah, melarang, dan memberikan sanksi. Dan mampu mengcover semua aspek kehidupan, kumpulan peraturan. Mampu mengcover semua aspek kehidupan kita. Jalan kakinya kita diatur oleh hukum, ya. Lalu kemudian duduknya sama teman kita diatur oleh hukum. Berolahraga kita juga diatur oleh hukum. Berpemuda juga diatur oleh hukum. Apalagi lingkungan juga diatur oleh hukum. Guru juga diatur oleh hukum. Dosen diatur oleh hukum. Masih semua kumpulan peraturan, semua diatur oleh hukum. Tak ada yang tidak diatur. Yang tidak diatur itu adalah kecuali kalau kepentingan pribadi. Misalnya kepentingan pribadi itu adalah hal-hal yang terkait misalnya dengan privasi kita. Misalnya tidak pernah ada hukum yang mengatur bahwa barang siapa yang mandi tidak menggunakan baju, tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan sampo, maka dilarang. Itu sifatnya privasi. Jadi hukum tidak boleh mencampuri urusan pribadi saya. Saya mau mandi kayak pakai sabun, saya mau pakai sarung kayak mandi, mau buka baju kayak itu kan terserah saya. Hukum tidak boleh masuk. Tapi ingat ketika Anda mandi di depan umum, hukum datang untuk kemudian langsung menginterogasi Anda. Memang privasi Anda tidak. Nah, urusan mandi kan urusan pribadi. Tapi jangan pernah Anda mandi di depan umum. Anda mandi di pinggir jalan seperti datang. Sebentar 1 menit, 2 menit datang Satpol PP kalau bukan polisi yang datang menangkap Anda. Itulah hukum yang mampu menjangkau aspek kehidupan masyarakat. Itulah saking abstraknya. Itu hukum mampu menyerap semua sung-sung kehidupan kita dan mengatur kita punya kehidupan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah pemerintahan dan pemerintah adalah terkait dengan pemerintahan itu based to reforming, pelaksanaan tugas pemerintah. Ya, pemerintahan itu atau disebut dengan pelaksanaan tugas pemerintah. Jadi pemerintahan itu secara umum dia melaksanakan tugas pemerintah. Ada pemerintahan, ada pemerintahan, ada pemerintah. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan perintah, yang manakah pemerintah? Organ atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Nah, itu yang agak-agak. Pemerintah, pelaksana tugas dari pemerintah. Lalu apa itu pemerintah? Alat organ untuk atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Nah, itu saudara-saudara sekalian harus dicerna baik-baik terkait dengan itu. Nah, pemerintahan kita melihat luas in the broad sense, semua alat kelengkapan negara. Pemerintahan secara luas, semua alat kelengkapan. Secara sempit, in the narrow sense, kekuasaan eksekutif. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mau melihat bahwa apakah sebenarnya pemerintahan itu, maka pemerintahan kalau secara luas termasuk juga DPR, DPRD. Dia termasuk in the broad sense, semua alat kelengkapan negara. Dia luas. Tetapi kalau dia maknai sebagai sempit, secara sempit, in the narrow sense, kekuasaan eksekutif saja, tidak masuk DPR. Itu pembagian-pembagian saudara-saudara sekalian yang perlu kita bisa memahami makna daripada antara pemerintahan dan pemerintahan. Nah, kemudian kita lihat adalah istilah pemerintahan ini, pemerintahan sebagai fungsi, bestural fungsi, unfunction, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Jadi dia adalah pemerintahan itu adalah melaksanakan kalau dia sebagai fungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dia melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Gitu. Lalu pemerintahan sebagai organisasi. Kalau dia sebagai fungsi, jadi ada fungsinya. Makanya saudara-saudara sekalian itu adalah terkadang dalam hukum administrasi kita itu adalah kita diatur oleh sebuah peraturan bahwa ada tupoksi yang harus kita jadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan tugas. Pemerintahan sebagai organisasi, dia bestur organ gitu. Mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi termasuk dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen, badan, dinas, dan instansi pemerintahan. Kalau pemerintah itu sebagai organisasi, maka dia adalah modelnya seperti menteri ada, dinas ada mensos,
Kementerian Kemensos, ada kepresidenan, ada gubernur. Itu masing-masing ada fungsi-fungsi dalamnya. Itu masing-masing ada fungsi yang berbeda-beda di dalamnya. Nah, seyogianya hal ini tidak tumpang tindih. Ya, yang tumpang tindih itu kalau satu menteri, satu orang ada dua jabatannya sebagai menteri, wah itu kadang tumpang tindih, Pak. Susah. Pasti gaya yang dipakai di satu juga dipakai di tempat lain. Ya, selanjutnya yang saya ingin sampaikan terkait dengan pengertian daerah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, saya sudah sebutkan tadi, mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dan alat prakarsa tersendiri. Itu gambarannya kalau pemerintahan pengertian daerah. Saya sudah ungkapkan tadi. Lalu kemudian yang terakhir adalah sebagai sebuah kesimpulan yang hukum pemerintahan daerah adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Itulah saudara-saudara sekalian yang kemudian kita melihat dari sebuah pengantar hukum pemerintah daerah ini, sehingga kita melihat bahwa pada prinsipnya dia merupakan adalah aturan yang tertulis dan juga tidak tertulis. Makanya kemudian saya terkadang melihat ada sebuah kebiasaan. Mengapa misalnya di daerah itu mengapa kemudian ada daerah tertentu itu yang ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, tapi pada prinsipnya di daerah lain tidak boleh. Ya. Itu karena ada sesuatu kekhasan bahwa pada pertimbangannya Indonesia itu memiliki suatu sumber daya alam dan kekayaan akan agama, suku, budaya yang penuh dengan kekayaan akan sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian adalah suku, ras, makanya kemudian kekayaan tersebut sehingga memang hubungannya dengan negara kedaulatan rakyat, memang Indonesia tidak boleh sempit memaknai bahwa hanya melihat satu sisi saja, tapi negara harus melihat juga terkait dengan potensi-potensi lokal genius kebudayaan yang ada di Indonesia.